Perkenalkan, nama saya Elindra Syaraluna dengan NIM H1A1211152. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sengketa dagang. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Menurut penjelasan pasal 66 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa sengketa bisnis atau sengketa perdagangan adalah sengketa yang ruang lingkupnya adalah hukum perdagangan. Yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan di bidang hukum, perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hakim. Kemudian, saya Jinja Ramaditya dengan NIM H1A1211151 akan menjelaskan apa-apa saja penyebab sengketa dagang. Yang pertama, adanya manifestasi atau ingkar janji yang berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara kedua pihak. Yang kedua, perbuatan melawan hukum yang mencakup pertama, perbuatan melanggar undang-undang. Lalu, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban itu sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dalam masyarakat yang baik. Yang ketiga, kerugian salah satu pihak, yang artinya di sini salah satu pihak dari pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut merasa dirugikan dan tidak terima atas kerugian tersebut. Hal inilah yang dapat menyebabkan sengketa dagang antara kedua pihak itu. Yang keempat, adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian. Baik, prinsip sengketa dagang: apabila terjadi sengketa dagang maka tidak bisa diselesaikan sewenang-wenang sehingga diperlukannya prinsip-prinsip dalam penyelesaiannya. Prinsip ini dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan harus menghormati apa yang para pihak sepakati. Terus yang kedua yaitu prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan, atau prinsip of free choice of means. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrage, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrage. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrage merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrage haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya. Selanjutnya, forum penyelesaian sengketa dagang. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Berikut adalah uraian singkat mengenai forum-forum tersebut. Yang pertama, selanjutnya saya akan melanjuti materi dari yang dibawakan teman saya tentang forum penyelesaian dagang. Pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.
Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang kedua, mediasi. Mediasi sendiri adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu atau pengusaha atau lembaga atau organisasi profesi ataupun dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Oke, dari saya selanjutnya akan dibawakan tema saya. 3. Konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acap kali digunakan dengan bergantian. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi yang sudah terlembaga atau ad hoc atau sementara yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. Yang keempat, arbitrase. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, badan-badan pengadilan berkiprah. Akan tetapi, lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembus oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa. Di antaranya adalah lewat badan arbitrase. Adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga, atau arbitrase sementara. Badan arbitrase dewasa sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dagang internasional maupun nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dagang. Perlu kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah litigasi dan yang kedua adalah non-litigasi. Cara yang pertama, litigasi atau melalui jalur hukum, adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur hukum akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus, melalui sistem ini tidak mungkin mencapai win-win solution. Karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui peradilan. Satu asas yang cukup penting adalah asas yang dijabarkan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, kemudian cara yang kedua adalah non-litigasi. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrasi dan APS Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.